Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jumpa kembali dengan saya di TNT Code. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai pemrograman mobile programming dengan menggunakan Flutter. Di mana pada video sebelumnya, jadi saya sudah membahas mengenai Dart language karena Flutter ini nanti menggunakan Dart language. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu Dart language dan ingin mengetahui bagaimana cara kerja Dart language, bisa silakan lihat di video-video saya sebelumnya membahas mengenai Dart. Nah, tapi bagi yang sudah ya boleh silakan langsung kita mulai ya. Tapi sebelum mulai saya akan memberikan penjelasan dulu mengenai apa itu Flutter. Jadi aplikasi yang dibuat dengan Flutter itu menggunakan widget, di mana widget itu akan mendeskripsikan bagian dari user interface. Eh, Pokoknya intinya dalam pembuatan Flutter nanti kita menggunakan widget gitu ya, sehingga lebih mudah. Begitu pula nanti pada saat penggunaan Dart di dalam Flutter ini sendiri kita juga menggunakan widget. Jika teman-teman sudah berpengalaman ya membuat aplikasi menggunakan aplikasi mobile atau web programming, mungkin tidak akan mengalami banyak kesulitan gitu ya. Dan hampir semua framework mobile application itu pembuatannya menggunakan bentuk XML atau tidak HTML untuk mendistribusikan user interface dan secara full programming language untuk business logicnya. Sedangkan di Flutter ini kita menggunakan Dart untuk mendeskripsikan keduanya gitu. Jadi di antara user interface begitu pula dengan business logic dalam aplikasi Flutter kita nanti. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja ya. Pertama-tama, oh ya, ini sebelumnya saya tidak akan membahas mengenai bagaimana cara menginstal Flutter. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya buat video yang terpisah kali ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi masuk aja ke website resminya. Terus di sini lihat di docs-nya ini ya, lihat bagaimana cara menginstal Flutter ini pertama kalinya. Jadi ada Windows, Mac, Linux, dan Chrome. Jadi tinggal ikutin aja langkah-langkahnya, misalkan dengan Windows gitu ya. Nah ini tinggal diikutin aja, tinggal download, terus install, dan segala macam. Nah yang kedua adalah menggunakan editornya. Editornya di sini bisa menggunakan Android Studio atau menggunakan Visual Studio atau Emacs. Tapi saya pada kesempatan ini lebih senang menggunakan Visual Studio Code gitu ya. Berarti kalau bagi teman-teman yang ingin atau sudah terbiasa menggunakan Android Studio, silakan. Ini caranya di bawah sini. Lalu menggunakan nanti ini tampilannya, outputnya boleh sih bisa menggunakan langsung direct ke HP Android teman-teman atau menggunakan emulator yang biasanya kalau di Android Studio itu ada emulatornya. Nah itu bisa digunakan tuh untuk melihat nanti tampilannya secara langsung nanti aplikasi kita seperti apa. Nah, tinggal pilih aja gitu ya. Nah, ikutin aja step-stepnya di sini. Baik, jika proses instalasi dan requirement semuanya sudah terpenuhi, kita langsung saja mulai. Seperti yang tadi saya bilang, karena saya menggunakan VS Code, jadi di sini saya akan menggunakan VS Code sebelah kiri dan kebetulan emulatornya saya menggunakan iPhone 11 ya. Bebas sih pakai Android pun nggak masalah. Ya, oke, sekarang masuk teman-teman bikin satu folder ya, terserah mau di C atau di D, namanya juga bebas. Kebetulan di sini saya namanya Flutter lah, saya namain foldernya supaya saya tahu bahwa di kumpulan ini adalah contoh-contoh aplikasi latihan saya membuat aplikasi yang menggunakan Flutter gitu. Ya, langsung masuk ke foldernya ya di terminal. Nah, kalau di VS Code ini kita bisa langsung klik pilih terminalnya, new terminal itu langsung muncul di bawahnya. Tapi kalau kayak item notepad atau segala macam itu kita menggunakan terminal terpisah atau command prompt terpisah. Ya, pertama kita mulai membuat
projectnya dulu. Jadi nanti setelah membuat project ini kita akan apa itu mem- eh, ap- akan terbentuk secara otomatis folder projectnya itu sendiri. Jadi gini ya, kita ketik Flutter create hello world. Oke, enter. Nah, biarkan dia bekerja. Dia akan mendownload se resource yang dibutuhkan. Biarkan dulu dia berjalan. Membutuhkan waktu eh, lambat tidaknya ya tergantung dari koneksi internet kita gitu. Ya, ini sepertinya 8,4. Coba kita cek. Ya, oke, ini sudah ya. Eh Tercreate. Nah, ini kalau kita lihat di dalam folder Flutter ini dia nanti akan ngebentuk folder yang sesuai dengan nama yang kita pergunakan. Dalam hal ini saya menggunakan hello underscore world ya. Itu saya bisa langsung buka ke foldernya langsung. Jadi langsung buka, masuk ke foldernya langsung, jangan masih bertahan di folder yang rootnya tadi ya. Nanti kita masuk ke folder project yang kita namakan hello underscore world. Ini langsung ke download semua. Nah, lalu buka lagi terminal nih, new terminal. Nah, setelah ini kita akan coba hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah di dalam folder hello underscore world project kita ini ya. Nah, tinggal langsung ketik flutter run. Nanti secara otomatis dia akan mencari nih, ini pakai emulator atau pakai handphone device secara lewat kabel. Nah, kalau di sini saya sudah menggunakan emulator iPhone 11, harusnya dia akan mendetek ini ada iPhone iOS iPhone 11 sudah running, jadi tinggal launching ke sini ya seperti ini ya. Dia akan mendeteksi secara otomatis. Ya, kembali lagi kalau ini tergantung dari spek komputer teman-teman. Karena ini baru dimulai projectnya, jadi dia membuild banyak library dan file, jadi dibutuhkan waktu dulu sebentar. Kalau nanti sudah berjalan itu tidak akan selama ini gitu ya. Ya, kita tunggu dulu, sambil nunggu nanti kita akan melihat. Ya, masih berjalan, ini masih mengcompile. Oke, tunggu dulu, mengcompile.
Lumayan lama juga ya. Mungkin karena memori laptop saya yang kurang ya. Kalau di memori teman-teman lebih besar mungkin bisa lebih cepat. Ya, oke, sudah jalan di sebelah kanan di simulator kita. Ya, inilah tampilannya. Tampilan pertama kali ya. Tapi kita kan tadi ingin menampilkan Hello World ya. Hello World-nya belum dibuat nih. Kita baru eh, download framework-nya, terus coba running dan ini hasilnya. Sekarang kita akan membuat Hello World-nya nih. Ya, caranya gimana? Oke, pertama kita harus melihat di root-nya ini, cari yang ada di dalam eh, ini namanya main dart-nya itu ada di sebentar ya. Nah, di lib, di folder lib itu ada file main.dart. Nah, inilah intinya ininya ya, yang akan kita rubah untuk menampilkan hello world kita. Oke, ini kita hapus semua nih, kecuali yang di atas import package Flutter-nya nih nggak usah nih. Nanti kita selalu pakai karena setiap aplikasi setiap codingan nanti filenya kita pasti pakai import. Kita hapus semua ya, salah, langsung dari bawah aja deh ya. Oke, lebih cepat ini. Oke, nah biarkan yang di atas itu import package Flutter material dart. Nah sini kita tinggal masukkan void main ya, sama kayak yang kita kemarin lakukan latihan pada pemrograman dart ya. Jadi ada void main di sini, run up. Di sini saya pakai arrow function, arrow syntax, run app, terus namanya my app. Oke, ini nama ininya, kelasnya. Jadi ingat ya, kalau depannya gede huruf besar berarti ini kelas ya, kelas my app. Titik koma jangan lupa. Oke, jadi mainnya kita akan menjalankan ini aplikasi yang di aplikasi yang menggunakan kelas, nama kelasnya my app. Lalu kita buat kelasnya sekarang. Bisa kalau ini bisa dengan cara sama sih di Visual VS Code ini maupun di Visual Studio. Jadi arahin aja kursornya ke my app ini. Sini tinggal create class my app. Nah, oke. Atau mau ketik manual juga nggak masalah. Terus oh itu cara ini. Oh ini kita menggunakan cara lain lagi ya. Jadi sorry. Ini saya undo dulu karena di sini kita nanti menggunakan di sini biasanya kalau di mobile itu ada stateless, ada juga nanti saya akan ajarkan lagi yang ini bukan stateless dulu ya, stateless widget dulu ya. Kita tadi menggunakan berarti s stateful ada stateless. Nah pilih stateless widget ya. Jadi cara saya ulang. Jadi setelah di bawahnya ini teman-teman bisa langsung ketik stateless widget berarti stateless widget. Nanti saya akan terangkan bedanya stateless sama stateful. Nah teman tinggal enter, spread. Ini ya cepat ya, jadinya kode kita langsung. Nah namanya langsung dikasih nama sesuai dengan yang kelas yang akan kita jalankan, namanya adalah my app. Oke. Nah ini tidak kita pakai dulu, ini kita hapus aja. Ini kita pakai di bawah widget build context return center. Kita ganti dengan menggunakan return container ya, kita ganti dengan center supaya nanti tulisan hello world-nya posisinya pas di tengah. Terus child-nya kita pakai, nah di child ini nanti kita pakai teks, nanti keterangan juga apa ini kodenya. Terus ininya nah baru namanya stringnya kita tunjukkan hello world ya. Oke.
Lalu di sini kita kasih koma, di bawah child-nya ini kita kasih text direction, text direction dot LTL. Oke. Ya, oke. Sekarang kita coba jalankan bagaimana jalannya. Tinggal klik sini juga bisa nih. Oke. Mudah-mudahan lebih cepat ya daripada yang tadi yang awal kali, pertama kali. Oke, ya. Nah, kita sambil menunggu tampilannya, saya akan coba terangkan ya. Jadi di sini kita lihat di sini ada di atas ini import package flutter garis miring material.dart. Jadi ini berarti bahwa pada baris pertama ini kita melakukan import material.dart package ya, paket dari material.dart-nya itu yaitu paket yang berisi library yang berisi reusable code katanya gitu ya. Jadi package dari material.dart ini adalah seperti kita bayangkan seperti sebuah kontainer widget, jadi banyak sekali ya kontainer dari widget yang akan dapat diimplementasikan dalam material design. Jadi material design itu adalah desain secara visual dari bahasa Dart ini yang digunakan yang jadi material design itu adalah bahasa visual design yang didevelop oleh Google, bukan Dart, sorry. Jadi saya ulang lagi, material design adalah bahasa desain visual yang didevelop oleh Google gitu. Oke, terus masih jalan ya. Mungkin memori laptop saya masih kayak kurang kali ya. Oke, lalu pada pada baris ketiga ini saya membuat ini void main tadi sempat saya terangkan ya. Jadi pertama kali Flutter itu akan menjalankan ini. Jadi di sini dia akan mencari aplikasi nama kelasnya apa yang dijalankan setelah pada saat pertama kali ini dijalankan. Tuh. Lalu di bawahnya itu ada mengikuti adalah stateless widget gitu ya. Nah, jadi saya akan terangkan sekalian. Di Flutter itu ada dua jenis widget, yaitu stateless dan stateful. Jika kita menggunakan stateless, pada saat kita akan melakukannya, menggunakan ini, jadi setelah mengcreate menggunakan ini, dalam hal ini, maka teks yang ada di screen atau di layar ini, nanti di layar ini ya, nah ini udah muncul ya, di hello ini kan, ini tidak akan dapat dirubah selama aplikasi berjalan. Jadi stateless widget itu cukup artinya kayak statis gitu ya, hanya untuk aplikasi. Jadi kalau nanti kita menggunakan aplikasi misalkan yang real time itu nggak bisa pakai stateless widget, jadi pakai yang stateful. Nah di sisi lain kita menggunakan stateful widget itu ya memang tadi untuk konten, misalkan jika melakukan perubahan yang kayak nanti ada real time-nya ya, apakah nanti menampilkan hasil hitungan atau dan segala macam yang bisa berubah-ubah. Nah itu menggunakan stateful. Jadi ingat ada dua jenis widget yang ada di Flutter, yaitu stateless dan stateful. Di mana stateless itu statis, tidak bisa dirubah-rubah, nggak bisa berubah ininya ya secara otomatis. Jadi harus kita ketik manual di sini ya baru mau, dan dia akan statis nggak apa. Nah kalau stateful itu dia nanti mengikuti. Kalau misalkan dari aplikasi secara otomatis ditampilkan kalau ini buttonnya itu diklik akan bertambah atau berkurang. Nah itu nanti pakainya stateful. Oke, lalu di sini saya bahas lagi ya mengenai widget, build context dan context gitu. Yaitu build method ini mengikuti line code ya. Jadi itu yang secara otomatis dipanggil oleh Flutter Framework
ketika widget itu dimasukkan ke dalam widget tree. Jadi seperti ini. Jadi ini udah pada contoh ini ya, pada ini contohnya nih ya. Jadi widget tree itu dibuat hanya untuk terdiri dari 2 widget, yaitu center dan text. Ya, jadi build method mereturn sebuah widget. Jadi center ini adalah positional width, jadi dari center itu. Jadi kalau kontennya kan akan center ini ya, returnnya ya. Jadi apapun yang kita letakkan di dalam center widget akan yang di dalam apapun yang kita letakkan di tengah-tengah ini ya, kontennya ini, kalau memang kita buat center di sini returnnya, nah pasti dia akan center atau tengah, posisinya di tengah-tengah. Tengah-tengah gimana? Tengah-tengah antara atas, bawah, kanan, kiri. Jadi posisinya benar-benar pas di tengah. Lalu di bawahnya, dalamnya ada child. Child adalah properti yang memperbolehkan kita untuk seperti bersarang gitu, widget bersarang di dalam widget teks. Teksnya itu menampilkan hello world ini. Jadi di teks ini bebas string, yang kita bisa mengetik apa saja di sini secara string ya. Oke. Lalu di sini juga kita membutuhkan spesifikasinya dengan text direction, gitu ya. Kenapa gitu? Jadi di sini kita baca text direction.ltr, instruksinya ya. LTR itu artinya ada singkatan. LTR adalah left to right, gitu ya. Text directionnya dari kiri ke kanan, gitu ya. Left to right. Gitu. Jadi jika kita menggunakan child property dari widget center, lalu kita meletakkan text widget di dalam center layar secara center, maka secara otomatis background atau background color atau warna backgroundnya akan menjadi hitam. Nah, otomatis jadi hitam ya. Nah, ini mungkin disebabkan karena hampir semua aplikasi yang pernah teman-teman lihat, mungkin itu juga tetap bekerja dan secara penting tetap melakukan, tetap bekerja gitu ya, dan semuanya penting. Dan inilah hasilnya, kita sudah berhasil membuat hello world gitu ya, untuk pertama kali membuat aplikasi menggunakan Flutter. Ya, oke, mudah-mudahan lebih jelas ya penjelasan saya kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di pembahasan cara menggunakan material app dan scaffold. Baik, saya sudahi dulu sampai di sini karena waktunya sudah terlalu lama. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di komen di bawah. Jangan lupa klik link like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.